Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Kami kembali menjumpai Anda dalam program Halo Dokter. Kali ini bersama saya Roza Kholila. Nah pemirsa yang ada di rumah, siapa nih yang akhir-akhir ini sering gatal-gatal, mungkin digigit oleh nyamuk? Nah ini mungkin perlu diwaspadai karena mungkin dengan digigit nyamuk ini adalah salah satu penyakit DBD yang mungkin bisa terjangkit pemirsa yang ada di rumah, terkhususnya mungkin kepada anak-anak, mungkin ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Nah hari ini kita akan menanya lebih dalam dan lebih kompleks lagi bersama dokter yang sudah kita hadirkan, seorang dokter spesialis anak, subspesialis emergensi dan terapi intensif anak dari RSUD Siti Fatimah Palembang. Sudah hadir bersama kita di studio TVRI Sumatera Selatan, Dr. Ronald Chandra, spesialis anak konsultan. Halo dokter, selamat datang di TVRI Sumatera Selatan. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Baik dokter, ini juga melihat sudah masa pancaroba ya dokter ya. Ditakutkan ini DBD-nya semakin tinggi ya dok ya? Ya benar. Kalau di Palembang sendiri dokter, boleh dokter diceritain kalau kasus DBD ini seberapa besar dok kalau akhir-akhir ini? Lumayan ya, dari tahun ke tahun tetap meningkat kasusnya ya. Terutama pada saat musim-musim hujan, nah itu banyak kasusnya. Oke. Kalau di Palembang sendiri sudah kita temukan berapa kasus dok kalau di RSUD Fatimah? Dari RSUD Siti Fatimah dari awal tahun sampai saat ini, tentunya itu ada yang paling banyak pada saat bulan-bulan Januari awal ya, Januari, Februari, dan ini memang lagi turun dan totalnya sebanyak yang jelek, yang berat yaitu mencapai 30 pasien. 30 pasien. Ini sudah masuk ke dalam kategori yang cukup tinggi ya dok? Ini yang berat ya, belum lagi yang ringan. Gitu. Oh gitu, berarti memang ada perbedaan ya dok ya? Ada yang berat, ada yang ringan. Benar. Oke, kita sebelum lebih jauh ya dok ya, mungkin ini pemirsa TVRI Sumatera Selatan ingin tahu nih, kalau secara klinis penyakit DBD atau demam berdarah ini penyakit yang seperti apa dok? Jadi penyakit demam berdarah ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Nama virusnya virus dengue ya, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk betina Aedes terutamanya ya gitu. Bagaimana gejalanya? Tentunya gejalanya ini pada umumnya hampir 75% kasus pada umumnya tidak bergejala. Oh, gitu. Hanya 25% yang bergejala ya. Dan yang bergejala ini dari ringan sampai yang sangat berat sekali ya. Makanya dari 4 pasien yang terinfeksi tentunya hanya 1 yang menunjukkan adanya gejala demam dan sebagainya. Dan untuk kasus yang berat itu lebih kecil lagi. Dari 20 kasus yang terinfeksi hanya 1 yang menunjukkan kasus yang berat. Oke. Ya. Gejala-gejalanya tentunya dibagi atas 3 fase, yaitu fase demam, fase kritis dan fase pemulihan. Ya, jadi ada 3 kasus, 3 fase. 3 fase. Ya. Gitu. Jadi fase demam biasanya berlangsung 3 atau 4 hari, diikuti dengan fase kritis yaitu berlangsung selama 1 atau 2 hari, dan dilanjutkan dengan fase pemulihan yang berlangsung 3 hari. Oke, berarti ini mungkin dari masuk ke demam bisa sampai 1 minggu ya dok ya, sampai pemulihan. Benar. Jadi dari saat si nyamuk menggigit ya sampai munculnya gejala itu butuh waktu 4 sampai 10 hari. Baru muncul gejala ini ya. Dari muncul gejalanya sampai proses penyembuhan itu kadang-kadang butuh waktu 7 sampai 10 hari. Oke, ya. itu recovery-nya dok ya? Betul, sampai recovery-nya. Oke, baik. Nah ini gejalanya apakah berbeda dokter antara orang dewasa dengan anak-anak atau sama saja dok? Sebenarnya kalau gejalanya itu pada umumnya sama, cuman pada anak kadang-kadang karena tidak bisa mengutarakan gejalanya sehingga banyakkan gejala itu tidak spesifik ya. Pada umumnya ya hanya berupa gejala yang awal adalah demam tinggi ya, demam tinggi, kemudian ada gejala-gejala nyeri sendi, ya nyeri daerah belakang mata, kemudian ada kadang-kadang nyeri perut, ya, dan kadang-kadang ada manifestasi perdarahan di kulit, bintik-bintik merah kadang-kadang gitu. Itu ya dok ya, yang sering ditemuin kalau ada bintik-bintik di kulit, mungkin bisa jadi dia DBD. Iya, betul. Nah ini
Dokter juga sempat bilang bahwasanya DBD ini salah satunya demam tinggi, Dok. Nah, ini Benar. demam yang di tahap berapa, Dok? Yang dikatakan bisa sampai DBD? Kita kadang-kadang susah untuk membedakan, oh ini karena DBD atau Iya, tidak, itu susah banget ya. Karena hampir sama gejalanya. Ya, demamnya itu pada umumnya kalau DBD itu demamnya tinggi 39-40 ya. Kadang kasih obat demam turun sebentar naik lagi ya, modelnya sih begitu. Oke. Ya, hampir sama seperti penyakit yang lain, penyakit virus yang lain tentunya. Tapi ketika dia muncul adanya manifestasi di kulit seperti ada bintik-bintik merah, itu kita lebih ini kemungkinan besar adalah penyakit DBD. Oke, sulit untuk membedakan ya, Dok, antara demam biasa dengan demam DBD, tetapi salah satu contohnya adalah dengan ada bintik-bintik merah tadi, Dok. Benar. Oke, nah ini kapan, Dok? Seorang itu ketika anaknya mulai demam, ini kapan harus dia membawa ke dokter, ke rumah sakit? Ya, tentunya ibu harus waspada ya kalau misalnya anaknya demam, karena ini gejalanya hampir sama ya. Kalau misalnya 2 atau 3 hari memang anaknya tetap demam, ataupun anaknya di rumah misalnya muntah-muntah, nggak bisa minum, ya ataupun anaknya tampak lemas, itu harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Oke. Harus ke rumah sakit kah atau puskesmas dulu juga boleh? Boleh. Jadi pusat pelayanan kesehatan manapun boleh ya, di klinik, boleh ke dokter, praktek pribadi boleh. Oke. Seberapa bahaya, Dok, DBD ini untuk anak-anak? Tentunya bahaya ya, beda antara dewasa dan anak ya. Karena kasus yang berat juga banyakan pada anak, dan kasus yang dirawat juga banyak pada anak. Ya. Gitu Karena ya, Dok, kenapa? ya? Karena sistem imun maupun kemampuan untuk anak melakukan kompensasi terhadap kebocoran yang terjadi, kebocoran pembuluh darah itu memang masih belum gitu bagus. Ya, sehingga kasus berat itu sering ditemukan pada kasus yang anak ya. Dan yang kita ketahui pada fase-fase kritis, apa yang terjadi sebenarnya di fase kritis itu adalah terjadinya kebocoran daripada pembuluh darah. Kalau kita ibaratkan ada selang yang isinya ada air, kemudian bocor, nah selangnya akan kempes tentunya. Nah, itu yang terjadi di tubuh kita. Ya, jadi itu pada fase kritisnya. Dan itu berlangsung selama 48 biasa 24 sampai 48 jam. Setelah itu nanti tubuh akan menyerap kembali pada fase-fase pemulihan tersebut. Jadi udah dikeluarin dan ditarik kembali gitu ya. Jadi di fase kritis itu adalah kita butuh cairan nih untuk mempertahankan agar pembuluh darahnya tetap terbuka. Gitu. Iya, betul-betul ya, Dok ya. Yuk. Nah, ini ketika anak tersebut sudah mengalami fase kritis tersebut, apakah semua anak akan bisa melewati fase kritisnya tersebut atau bagaimana nih, Dok? Oke, itu pertanyaan. Jadi kalau misalnya udah masuk fase kritis, tergantung, tiap orang itu tergantung berapa besar kebocoran yang terjadi. Kalau misalnya kebocoran ringan, ya kita di rumah sakit pada umumnya dengan pemberian cairan, ya untuk mempertahankan dia itu tetap terbuka pembuluh darahnya, ya tergantung ya. Kalau dia makin bocornya besar, seberapa besar juga kita masukin, ya kadang-kadang bisa terjadi bocornya ke paru sehingga sesak, itu bisa terjadi. Jadi tergantung kasusnya ya. Gitu. Oke, ini berarti dengan penyakit DBD ini bisa menyebar ke mana-mana ya, ke organ tubuh yang lain juga, Dok, seperti itu? Pada fase kritis tentunya. Pada fase kritis. Ya, karena kebocoran namanya pembuluh darah itu ada di mana saja. Jadi kebocoran itu paling sering di paru, kemudian kadang-kadang di perut. Makanya kalau misalnya udah fase kritis, kita kelihatan anaknya sesak, berarti itu adalah penumpukan cairannya di paru-paru. Atau anaknya kadang-kadang perutnya besar, ya itu berarti ada penumpukan cairannya di perut. Oke, ini berarti artinya DBD ini sangat berbahaya sebenarnya, Dok ya? Iya, benar. Ketika terjadi DBD di anak-anak, apakah mereka sebaiknya memang harus diopname, dirawat di rumah sakit, atau boleh, Dok, diobati di rumah? Oke, jadi sebenarnya sih untuk tata laksananya tergantung pada kondisi anaknya, ya. Jadi demam berdarah yang tanpa adanya tanda bahaya, apa sih tanda bahaya itu? Ya itu yang harus kita tahu tentunya dari awal bagi ibu-ibu di rumah. Tanda bahaya itu apa? Tanda bahaya itu misalnya anaknya muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, kemudian misalnya nyeri perut yang hebat, ya kemudian anaknya lemas, kemudian kadang-kadang ada anak yang gelisah ya, susah mulai ngantuk-ngantuk, susah dibangunkan, kemudian ada perdarahan yang
berlebihan, misalnya perdarahan gusi yang hebat, yang susah dihentikan, nah itu tentunya itu tanda waspada ya, yang kita harus di rumah sakit apapun ceritanya gitu ya. Tapi kalau misalnya anaknya masih tanpa disertai tanda bahaya tersebut, misalnya dia masih mau minum dan adanya kencing dalam 6 jam, itu tentunya anaknya masih oke, dan saya sih bisa dilakukan pemantauan di rumah, ya dirawat di rumah, tapi dengan catatan tetap mengingat tanda-tanda bahaya tersebut. Ketika tanda bahaya tersebut muncul, ya harus dibawa tetap ke rumah sakit. Oke, betul. Ini harus dilihat juga ya tingkat keparahannya, Dok ya. Tapi sebaiknya ketika sudah demam tersebut harus segera dibawa ke rumah sakit, seperti itu, Dok ya? Ya, untuk memastikan apakah ini menurut demam berdarah atau bukan. Bukan. Ya, kalau bukan ya berarti di rumah aja sih bisa ya. Tapi kalau misalnya demam berdarah, ya berarti ada tanda-tanda yang harus kita tahu. Ibunya harus dijelasin sehingga tidak, walaupun di rumah mungkin tidak kecolongan. Kalau jangan sampai nanti udah kondisi yang berat, misalnya anaknya udah biru, baru dibawa ke rumah sakit, itu udah telat banget. Tentunya. Sudah telat banget ya, Dok. Iya. Nah, ini perlu banget nih ilmu yang seperti ini untuk pemirsa tahu agar nantinya tidak telat seperti itu, Dok ya. Benar. Oke, baik. Semakin cepat penanganannya juga semakin baik. Benar. Oke, nah ini ketika sudah dibawa ke rumah sakit, dokter, untuk mendiagnosa anak tersebut terkena DBD ini seperti apa, Dok? Oleh dokternya tindakan. Jadi tetap ya dari klinis ada demam 2-7 hari pada umumnya. Kemudian biasa dilakukan pemeriksaan fisik, adanya pembesaran hati, ya. Dan di sebenarnya itu harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Labor ya, Dok? Betul. Laboratorium itu apa yang kita lihat adalah kita lihat biasa sel darah putihnya cenderung turun, terus dan adanya kadar trombosit yang juga turun, disertai ada peningkatan daripada yang namanya hematokrit. Hematokrit ini adalah sebenarnya adalah menunjukkan kekentalan darah. Artinya makin tinggi dia, makin kental darahnya, berarti makin besar kebocoran yang terjadi di tubuh dia. Oke, hematokritnya ya, Dok ya. Ini berarti semuanya harus dicek secara labor. Betul. Dan di samping itu juga sekarang udah ada mungkin kita kalau mau 5 hari pertama kita bisa periksa yang namanya komponen daripada virus tersebut, yaitu NS1 namanya. Atau misalnya kalau udah setelah 5 hari, mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan terhadap antibodi yang sudah terbentuk dengan pemeriksaan IgG, IgM, anti dengue. Jadi itu lebih pasti tentunya. Baik, lebih pasti kalau dibawa ke rumah sakit. Betul. Baik. Nah, pemirsa yang mungkin ada gejala yang sama, mungkin sudah menunjukkan gejala-gejala ini di rumah, kita akan membahasnya lebih dalam bersama dokter. Untuk itu, pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tanda-tanda bahaya demam berdarah pada anak. Nah, namun sebelum kita melanjutkan pembahasannya, saya ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah yang ingin berkonsultasi secara gratis, langsung saja boleh telepon kami di 0711 311 454 atau boleh langsung kirimkan pertanyaan Anda ke WhatsApp kami di 0823 11 98 1790. Oke, baik. Nah, ini sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk ya, Dok ya. Kita lanjut pembahasan kita tadi, Dokter. Kalau tadi dokter sempat bilang bahwasannya DBD ini ada beberapa fase ya, Dok ya. Ada demam, terus masa kritis dan pemulihan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat mungkin ya, Dok. Ketika demam itu sudah turun, kebanyakan orang menganggap itu adalah sudah selesai nih, sudah sembuh. Padahal kenyataannya tidak seperti itu ya, Dok ya? Benar, tidak seperti itu. Jadi fase demam itu pada umumnya terjadi 3 atau 4 hari pertama. Setelah itu demam akan turun. Turun ke berapa? 37,5 sampai 38 derajat Celcius. Ya, itu artinya dia udah mulai masuk ke fase kritis. Jadi bukan berarti udah turun demam berarti udah sembuh, bukan ya, tapi justru dia masuk ke suatu fase kritis. Fase kritis itu tentunya demamnya turun, dan kalau kita tahu dia itu tanda, oh ini anaknya masuk bahaya. Pada umumnya kalau misalnya demam turun, anaknya itu akan ceria, bermain lagi, itu biasa umumnya, dan mengatakan dia itu sembuh gitu. Tapi ketika dia turun, demamnya anaknya justru tampak lebih lesu, kemudian kencingnya berkurang, itu hati-hati, itu dia udah masuk fase kritis. Fase kritis. Betul.
Ini biasanya fase kritis ini apa saja dok biasanya yang ditunjukkan oleh anak-anak tersebut? Biasanya pada umumnya terus terang anaknya menjalani nyeri perut yang hebat. Oh gitu. Kenapa? Karena terjadi pembesaran daripada organ hati ya. Jadi dia meregang organ hati, kapsulnya sehingga di sana banyak sensasi nyeri ya. Jadi sakit perut yang hebat. Yang kedua apalagi biasa muntah-muntah anaknya, tidak mau makan sama sekali ya. Kemudian demamnya pasti demamnya udah turun ya. Justru orang berpikir kok harusnya sembuh kok justru anaknya kok nyeri perut. Kemudian tidak mau bermain, tidak aktif, justru menunjukkan anaknya lemas, lesu, dan kencingnya sedikit. Itu dia anaknya udah masuk ke suatu fase yang memang kritis. Oke, kalau fase kritis ini apakah penanganannya harus di rumah sakit atau balik-balik lagi kalau di rumah orang tua bisa menangani dengan mandiri dok? Jadi apabila memang anaknya menunjukkan fase kritis yang menunjukkan dia tidak mampu untuk minum, tentunya memang harus di rumah sakit ya. Gitu karena ya. Obatnya dari demam berdarah itu adalah cairan. Ya, justru kalau anaknya sudah tidak bisa minum, misalnya muntah-muntah terus, bagaimana kita mau memberinya cairan? Gitu. Betul. Nah, jadi memang harus dirawat di rumah sakit. Oke, kenapa dok cairan ini sangat penting untuk pasien DBD? Ya itu, jadi cairan itu kenapa penting? Yaitu karena terjadi kebocoran yang saya bilang tadi. Oh iya betul. Jadi cairan itu adalah untuk mengisi pembuluh darah supaya dia itu tidak kempes, gitu ya. Jadi darah tetap tersalurkan ke seluruh tubuh dengan baik, gitu. Oke, ini berarti apakah sebenarnya DB ini berarti ada obatnya atau tidak sebenarnya dok? Obatnya balik lagi cairan. Cairan. Iya, Oh, benar. tidak ada obat spesifik seperti itu yang diberi seperti itu ya, Dok ya? Tidak ada Tidak obat ada. spesifik. Seperti kalau misalnya ada infeksi bakteri, obatnya apa? Antibiotik. Tapi kalau misalnya ini tidak ada, tapi obatnya tetap adalah cairan. Kunci utamanya adalah cairan. Wah, ini edukasi yang sangat penting sekali, Dokter. Harapannya pemirsa TVRI Sumatera Selatan dengan diedukasi oleh dokter sehingga nanti penanganannya juga semakin baik di rumah. Roza waktu itu pernah nih, Dok, kena DBD ya dok ya pas masih anak-anak itu waktu di opname sering diambil darah itu kenapa dok? Ya betul, jadi kita mau melihat yang namanya itu kadar trombositnya seturun seberapa turun ya, artinya kalau sampai 20.000 misalnya kan resiko perdarahan lebih mungkin terjadi. Atau misalnya kita mau melihat yang kita pantau adalah kadar hematokritnya tersebut, seberapa besar kebocoran yang terjadi. Ya, artinya kalau makin bocor darahnya makin kental ya. Jadi kadar hematokritnya makin meningkat. Itu bukan tanda bahaya yang dimana kita harus mengisi kembali supaya tidak kental gitu ya, mengencer kembali. Oh ya, itu tujuannya ya dok ya. Benar. Untuk melihat kekentalan darah tersebut. Benar. Oke baik, nah ini dok sudah ada yang masuk pertanyaannya di WA kita. Assalamualaikum Kak, saya izin tanya bagaimana efektivitas vaksin DBD dalam mencegah penyakit? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Aisyah. Silakan dokter, bagaimana efektivitas vaksin DBD dalam mencegah penyakit DBD? Oke. Sampai saat ini memang vaksin yang masuk di Indonesia ada 2 tipe ya, yang udah masuk sejak 2017. Efektivitasnya tentunya bagus ya. Jadi sekitar 82% efektivitas daripada vaksin tersebut. Dan untuk mencegah kasus yang berat itu sebesar 93%. Ya, cukup bagus. Dan untuk mencegah dia sampai tidak dirawat, anaknya kalau terinfeksi mencapai 81%. Jadi lumayan bagus untuk pemberian vaksin tersebut. Ya, jadi kapan diberikan ya tentunya itu ada batasan waktu, tidak semua anak. Tapi justru ada 2 tipe yang telah masuk ke Indonesia itu, ada 1 tipe yang memang hanya bisa diberikan di atas 6 tahun. Satu lagi yang di atas 9 tahun. Baik. Jadi ada 2 jenis yang masuk ya di Indonesia. Dan itu dua-duanya menunjukkan efektivitas yang cukup baik. Cukup baik ya dok. Benar. Ya. Ini berarti sejak umur 6 tahun baru bisa dikasih vaksin dok? Benar. Sama 9 tahun. Benar. Kalau sudah lebih dari itu apakah masih boleh dokter kalau misalkan anak SMA seperti itu? Bisa, jadi sebenarnya kalau yang boleh diberikan adalah usia tergantung jenisnya ya. Kalau yang kita bilang 6 tahun sampai 45 tahun itu bisa diberikan.
Oke, baik. Ini artinya memang pemerintah juga sudah semakin mendukung ya, Dok ya, Betul. agar angka DBD ini tidak semakin meningkat. Benar, karena Baik. target dari WHO itu adalah angka kematian 0% di tahun 2030 itu target. Ya. Targetnya, Dok ya. Semoga tercapai ya, Dok ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, ini dokter, kita melihat musim sekarang ini sepertinya kadang panas, kadang hujan seperti itu ya, Dok ya. Ini juga mempengaruhi nggak, Dok, terhadap penyakit DBD musim pancaroba ini? Justru betul, kalau panas, hujan, panas itu justru mempengaruhi ya. Jadi ada kesempatan si nyamuk untuk berkembang biak gitu ya. Oh, gitu. Ada genangan air, terus dia bertelur, kemudian ada kesempatan untuk dia itu berkembang larvanya. Apabila kalau hujan-hujan terus, walaupun di luar ya tergenang, pasti kan walaupun dia bertelur akhirnya kena hujan dan terbuang gitu ya. Tapi kalau misalnya dia justru ada hujan, panas, itu resikonya lebih besar Lebih besar. perkembangannya. Oke, nah ini berarti kalau musim penghujan apakah cukup diwaspadai terhadap penyakit DBD atau Benar. bagaimana, Dok? Benar. Benar ya, Dok Jadi ya? kalau DBD itu memang penyakit musiman ya, sering iya. di masa-masa penghujan ya. Jadi ya memang harus waspada ya di musim-musim hujan. Oke, terus juga perlu ditakuti ya, Dok, kalau misalkan tetangga kita sudah ada yang pernah kena DBD gitu ya, Dok ya? Benar-benar. Kalau misalnya tetangga di lingkungan tersebut sudah ada yang terkena DBD, ya hati-hati. Karena berarti nyamuknya itu di daerah lingkungan tersebut gitu ya. Karena satu nyamuk Aedes tersebut yang sudah mengandung virus, walaupun artinya dia menginfeksi satu orang, dia masih bisa menggigit yang lain. Oh, Jadi gitu. menularkan lain masih bisa. Jadi bukan berarti satu kali gigit selesai. Oke. Tapi dia bisa menggigit berkali-kali ya sehingga menularkan berkali-kali gitu. Ya, jadi artinya dia itu perlu diwaspadai ya, karena bisa menularkan di lingkungan sekitarnya. Oh ya, baik. Berarti DBD ini menular, Dok? Atau bagaimana, Dok? Menular melalui gigitan nyamuk, Menular, ya, tapi tidak. Kalau misalnya saya Bukan kena karena DBD, pasiennya ya, Dok, ya? dekat-dekat enggak, ya, tapi gigitan nyamuk. Jadi nyamuknya harus dijauhin. Oke, baik. Berarti yang harus ditangani ini adalah nyamuknya ya, Dok ya, Iya, dan lingkungan betul. sekitarnya. Oke, baik. Nah, dokter, kita kembali ke anak-anak ya, karena anak-anak ini lebih rentan seperti itu, Dok, terhadap DBD. Kenapa, Dok? Ya, karena anak-anak ini memang tadi udah ini ya, respon imunnya juga belum gitu bagus. Yang kedua, kemampuan untuk mengkompensasi kebocoran yang terjadi pada fase kritis itu juga kurang gitu bagus. Oke, baik. Sehingga pada umumnya lebih jelek kondisinya. Ini kalau kita tergigit oleh nyamuk, apakah seseorang itu sudah pasti terkena DBD atau bagaimana, Dok? Ya otomatis pasti terkena ya. Kalau misalnya udah nyamuk yang memang udah mengandung virus ya tentu akan terkena gitu. Tapi apakah akan menimbulkan gejala? Belum tentu. Oke. Karena dari yang saya bilang tadi, bahwasanya dari 4 yang terinfeksi, yang digigit oleh nyamuk yang mengandung virus, hanya 1 yang menunjukkan gejala. Jadi sekitar 25% gitu. Tidak semua ya, Dok, ya? Tidak semua gitu. Hanya mungkin yang lain mungkin hanya kayak meriang-meriang gitu. Tapi udah terinfeksi bisa aja gitu. Nah, mungkin orang dewasa mungkin yang paling banyak yang seperti itu ya, Dok ya? Itu apakah Bisa jadi. berbahaya, Dok, kalau misalkan kita tidak menunjukkan gejala? Ya berarti kalau kita tidak menunjukkan gejala, kita digigit nyamuk lagi, ya penularannya ya berputar-putar Semakin- oh, terus. gitu. Ya. Artinya sama, artinya bahayanya mungkin bahaya dalam penularan ya, tapi bukan bahaya dalam kondisi pasien tersebut Oke, gitu. baik. Katakanlah kalau misalkan seorang anak ini sudah terkena demam seperti itu, Dok ya, di rumah. Nah, ini sebaiknya secepat mungkin dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau misalkan si orang tua masih ingin menjaga anaknya di rumah atau merawatnya di rumah, ini apa nih yang harus dilakukan oleh orang tua tersebut, Dok? Jadi kalau memang ya semua ya, kalau demam tentunya kita butuh cairan, ya cairan yang lebih banyak tentunya dibandingkan hari-harian dia ya. Jadi cairan apa aja yang boleh diberikan tentunya kayak oralit, kemudian jus buah atau sup itu boleh-boleh aja diberikan. Ya, tapi hati-hati dalam pemberian misalnya air putih yang berlebihan gitu ya. Karena air putih itu tidak mengandung elektrolit ya. Jadi yang kita takuti nanti akan terjadi gangguan daripada elektrolit di tubuh anak tersebut. Oke. Gitu. Ya jadi kalau misalnya dia demam ya kita perbanyak minum. Tentunya kita kasih obat demam ya. Sejauh dia masih bisa makan, masih bisa minum, harusnya sih aman.
Tapi kalau misalnya 2-3 hari tidak menunjukkan adanya perbaikan, ya memang sebaiknya kita harus bawa ke rumah sakit. Tujuannya apa? Tegakkan dulu apakah ini demam berdarah atau bukan. Betul. Gitu. Kita harus tahu dulu ya dok, ini penyebabnya apa. Betul. Oke, baik. Dokter, kita akan membahasnya kembali usai jeda berikut. Untuk itu pemirsa, kami akan kembali dalam program Halo Dokter. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter, dan kami ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah yang ingin mengenali tanda-tanda bahaya demam berdarah pada anaknya dan ingin bertanya langsung kepada dokter kita pada hari ini, silakan telepon kami di 0711 311 454 atau boleh langsung kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp kami di 0823 11 98 17 90. Oke, baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Dr. Ronald, tentunya dokter spesialis anak. Dokter, sudah ada yang masuk lagi nih dok pertanyaannya dok ya. Ingin bertanya dari Uli, dari Canton, sejauh mana fogging untuk demam berdarah disiapi tempat atau daerah yang terkena demam berdarah tersebut dok? Nah ini gimana dok penggunaan fogging tersebut dok? Jadi sebenarnya sih untuk pencegahan itu banyak ya upaya preventif yang bisa dikerjakan ya. Tentunya untuk faktornya, untuk nyamuknya tentu bisa kita lakukan dengan fogging. Apakah dia efektif? Tentunya efektif di daerah. Tentunya kalau misalnya di suatu perumahan ada yang terkena demam berdarah, kita lakukan fogging ya tentunya efektif untuk daerah lingkungan tersebut. Tapi kita perlu ketahui bahwasanya pencegahan itu bukan hanya terhadap faktornya, tapi perilaku kita juga harus benar gitu ya. Perilaku hidup bersih. Jangan nanti kita udah fogging tapi di sekeliling kita masih banyak misalnya wadah-wadah, tempat genangan air yang memang menjadi tempat yang cukup kondusif buat si nyamuk tersebut untuk berkembang biak kembali gitu. Jadi ya semua harus diperbaiki, perilaku hidup sehat ya. Lingkungannya kita harus bersih, kemudian bagaimana kita terhadap nyamuknya banyak bisa fogging. Bisa kita lakukan dengan proses program pemerintah yang 3M+. Ya, 3M+ seperti apa? 3M+ itu yang dulu menguras. Baru menutup ya, menutup tempat penampungan air. Terus kemudian mengubur semua wadah-wadah yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya si nyamuk ya. Misalnya ada wadah-wadah aqua yang terbuka di luar, itu harusnya dikubur ya. Dan cegah gigitan nyamuk ya. Cegah gigitan nyamuk bagaimana cara? Bisa kita gunakan repellent ya yang oles supaya nggak digigit nyamuk, atau anak-anak disuruh gunakan mungkin pakaian yang celana panjang, lengan panjang ya waktu saat bermain ya, karena kalau kita ketahui nyamuknya demam berdarah ini pada umumnya dia itu menggigit pada saat pagi dan sore hari. Pagi dan gitu. sore, oke. Iya benar. Kalau malam dok, ini juga berbahaya nggak? Beda ya, dia maunya menggigitnya padanya jam-jam pagi dan sore. Berarti ini berbahaya ya dok ya, maksudnya perlu diwaspadai di jam-jam tersebut. Betul. Pagi dan sore, biasanya nyamuknya aktif tuh di jam seperti itu ya dok ya. Benar. Untuk penggunaan menghilangkan nyamuk tersebut, mungkin salah satunya yang sering digunakan oleh masyarakat adalah obat nyamuk nih dok. Obat nyamuk konvensional yang ada asapnya itu dok. Nah ini sebenarnya kalau dari dunia kedokteran boleh atau tidak sih dok? Terus balik lagi ke itu ya, karena kan ini asap. Asap itu merupakan suatu polutan ya. Polutan tersebut kalau misalnya yang terjadi adalah ketika orang yang tinggal di sana menghirup asapnya tentu akan menimbulkan suatu penyakit juga. Apakah dari saluran pernapasan. Ya kadang-kadang anaknya sering datang dengan misalnya batuk-batuk terus nggak sembuh-sembuh, ternyata menggunakan obat nyamuk bakar gitu ya, tentunya itu juga kita harus pikirkan kembali. Gitu. Oke, bisa nanti menimbulkan penyakit lain ya. Betul. Dok ya. Mungkin sebaiknya seperti kata dokter tadi, mungkin pakaiannya yang panjang atau menggunakan lotion seperti itu dok ya. Benar. Oke baik. Nah dokter, ini juga ada yang bertanya dokter dari Ica, ingin bertanya dokter, seberapa parah penyakit DBD kalau tidak ditangani oleh rumah sakit dok? Benar. Seberapa parah, kita katakan parah sebenarnya tergantung dari kebocoran yang terjadi. Ya.
kebocoran terjadi itu dapat mengakibatkan suatu shock, ya, atau kita bilang renjatan. Ya. Terus yang kedua apa? Bisa juga terjadi kebocorannya ke paru, anaknya menjadi sesak napas hebat, ya. Hebat banget sesak. Kenapa sesak? Karena cairannya itu menumpuk di paru-paru. Terus bisa juga perdarahan yang berat. Bisa juga melibatkan organ-organ lain, ya, misalnya menyerang jantung, ginjal, sampai bahkan gagal hati, itu bisa saja terjadi. Itu pada kasus yang berat. Ya, jadi sebab berat bahkan sampai meninggal ya, Dok, iya, ya. Karena udah sampai berat, kadang-kadang kita susah di rumah sakit itu untuk mengontrol lagi. Kalau bisa paru-parunya udah banyak cairan, terus pembuluh darahnya kempes, terus kita mau kasih cairan, takutnya nanti cairannya masuk ke paru. Jadi memang suatu dilematik dalam tata laksana tersebut. Oke, baik, berarti komplikasinya bisa sangat banyak ya runtunannya ya dokter ya. Ini mungkin pertanyaannya relate nih dok sama pertanyaan selanjutnya dari Lara, ingin bertanya kalau misalkan tidak dibawa ke rumah sakit, lalu bagaimana cara mengatasi anak yang terkena DBD dari rumah untuk mengatasi sementara gitu dok, katanya dok. Oke, balik lagi ya, jadi kalau misalnya anaknya mau dirawat di rumah, tentu kita harus tahu anaknya itu harus, yang pertama adalah syaratnya mampu minum. Ya, kalau tidak mampu minum, ya jangan dirawat di rumah. Karena obatnya tetap adalah kunci tata laksana dalam demam berdarah adalah cairan. Ya, anaknya harus minum. Yang kedua adalah itu ada kencing, setidaknya 1 kali dalam 4-6 jam. Ya, itu syaratnya. Dan anaknya juga tidak yang lemas banget, tidak yang mengantuk, ya, artinya kesadaran terganggu. Jadi itu adalah suatu kondisi-kondisi di mana anak tersebut boleh dirawat di rumah. Ketika anaknya memang kita udah memberikan cairan tidak bisa, terus ya itu harus mutlak harus dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Gitu. Oke, baik. Nah ini juga cukup banyak nih dokter yang pertanyaan serupa. Tadi pertolongan pertamanya seperti itu dok ya, yang penting adalah cairannya seperti itu, karena cairan ini memang sangat mempengaruhi dok ya DBD dan tidak ada obatnya seperti itu dok ya. Iya. Oke, baik. Nah ini kalau misalkan sudah terkena DBD dok, apakah vaksin itu akan efektif diberikan atau tidak dok? Oke. Jadi kalau misalnya udah terkena DBD, jadi DBD itu sebenarnya kan disebabkan oleh virus. Virus tersebut ada 4 tipe sebenarnya, ada DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Ya. Kalau kita terkena suatu infeksi virus DEN1, antibodi yang terbentuk, kekebalan yang terbentuk itu hanya untuk yang tipe 1, tidak untuk tipe 2 dan 3. Oke. Ya. Untuk proteksi untuk tipe 2 dan 3, 4 ini hanya bersifat transien, artinya pendek, hanya 2-3 bulan. Setelah itu tidak ada perlindungan lagi. Yang ada cuma perlindungan terhadap tipe yang tipe 1. 1 tadi ya dok ya. Begitu dia berikutnya terkena lagi infeksi terhadap tipe yang lain, nah itu biasa berat. Oh, semakin justru berat dok? Betul. Jadi makanya 2 kali infeksi dengan tipe yang berbeda itu berhubungan dengan kondisi demam berdarah yang berat. Oke. Betul. Berarti selanjutnya kalau terkena DBD lagi biasanya tingkatannya lebih berat dok? Sebenarnya tergantung tipenya. Kalau tipe yang sama harusnya ringan, karena kan udah pernah kena. Ya. Jadi ada kekebalan yang terbentuk. Tapi kalau misalnya terkena tipe yang lain ya tentu akan lebih berat. Oke, ini berarti menjawab ya dok, berarti mitos ya dok, kalau misalkan seseorang itu hanya 1 kali saja terkena DBD. Jadi bisa berulang kali. Oke, nah ini penjagaannya agar dia tidak terkena DBD yang sama, selain 3M tadi, apakah ada asupan nutrisi khusus dok yang bisa diberikan atau bagaimana dok? Balik lagi adalah vaksinasi. Vaksinasi ya dok karena ya? Vaksin, di dalam vaksin itu terdapat virus, keempat tipe virus yang dilemahkan. Oh, berarti dalam satu vaksin itu sudah 4 virus ya dok? 4 tipe ya, 4 tipe yang dilemahkan. Jadi, gitu. Jadi sistem kekebalan yang akan terbentuk adalah terhadap keempat tipe tersebut. Dan itu ada yang 2 kali pemberian, ada yang 3 kali pemberian. Oke, berarti memang bukan hanya 1 kali ya dok ya, ada 3 pemberian gitu. Ini mungkin kalau kita lagi ngomongin mitos tadi ya dok ya, ini mungkin apakah mitos juga nih dok? Kalau misalkan seseorang itu terkena DBD,
obatnya mungkin salah satunya dikasih jambu biji dok, seperti itu ya, atau minuman jambu biji. Ini mitos atau fakta dok? Intinya balik lagi ya, terapi demam berdarah itu adalah cairan. Cairan yang bentuk jus silakan. Cairan dalam bentuk oralit silakan. Dalam bentuk misalnya sup silakan. Ya, boleh. Intinya adalah cairan. Intinya cairan. Kalau misalkan asupan gizi dok, makan makanan ketika dia masih terkena DBD, saat dia terkena DBD, apa nih dok yang sebaiknya dikasih oleh orang tua? Umumnya pada pasien-pasien yang sakit, ya jadi itu ada hormon yang keluar adalah yang membuat kita tidak mau makan. Ya, jadi makanya pada orang yang sakit pasti tidak mau makan karena nafsu makannya memang tidak ada sama sekali. Ya, jadi asupan apapun yang kita berikan, saya sih sejauh dia masih mau makan ya yang bergizi tentunya. Ya, tapi pada umumnya tidak akan makan gitu. Mereka tidak mau makan gitu. Sukanya hanya minum yang lebih cair pada umumnya. Kalau yang padat memang kurang gitu mau gitu ya. Jadi memang pada fase sakit ya susah kalau untuk mau makan. Kadang-kadang memang ada yang maunya, orang tuanya maunya, oh dok supaya makan gimana? Kasih vitamin apa? Itu yang sering terjadi. Ya. Padahal kita tahu pada fase sakit pasti anak tidak akan makan. Gitu, betul. Ya. Ketika dia mau makan, itu adalah suatu fase yang menunjukkan udah terjadi proses pemulihan atau penyembuhan. Gitu. Jadi saya tinggal tunggu aja. Tunggu sampai fase penyembuhan, otomatis dia akan makan. Oke, gitu. betul. Intinya sih begitu. Karena kalau misalkan masih dalam fase demam itu biasanya anaknya nggak mau makan ya dok ya? Betul, kita sendiri juga tidak mau makan, apalagi anak-anak ya. Apalagi anak-anak ya dok betul. ya? Oke, ini masih ada relate-nya juga dokter, ada yang bertanya, Nia dari KM7, dokter kalau anak saya terkena DBD, ini vitamin apa dok yang harus dikasih atau tidak perlu dok? Gimana dok? Untuk anak-anak ya dok ya? Benar-benar. Jadi balik lagi ya, jadi memang terapi yang utama adalah terapinya adalah cairan. Saya berulang-ulang menekankan terapinya adalah cairan. Dan tergantung dari fase mana dia berada. Kalau dia dari fase demam tentunya kita berikan obat penurun demam. Dan obat penurun demam juga yang kita gunakan hanya paracetamol. Ya, gitu. Kemudian kalau obat lain butuh atau tidak? Saya sih tidak terlalu butuh. Tidak terlalu ya dok ya. Jadi obatnya balik lagi adalah cairan dan sebenarnya kalau dia demam dikasih obat demam, kalau dia muntah kasih obat anti muntah. Sebenarnya sederhana begitu aja. Oke baik. Sebelum kita jeda dokter, saya ingin bertanya kalau misalkan anak terkena demam dokter, ini sebaiknya dikompres air hangat atau air dingin dok? Saya sih untuk kompres ini banyak ya, kadang-kadang orang dingin, ada yang panas, ada yang air es ya. Saya sih kompres yang benar adalah kompres air hangat, ya. Tapi air hangat yang bagaimana? Itu balik lagi kita. Kadang ada yang mencampurnya air panas campur air dingin, ya benar ya. Sebenarnya sih yang dimaksud air hangat itu adalah air keran. Air keran. Nah, air keran itu sebenarnya sih kalau kita beda ya. Kalau misalnya udah kita tampung itu biasa lebih dingin. Betul. Kalau kita buka dari keran itu lebih hangat biasanya. Justru pakai air itu. Oke baik. Berarti bukan air yang terlalu panas banget gitu, bukan juga ya dok ya. Oke baik dokter, kita akan melanjutkan pembahasan kita usai jeda berikut. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah, kami akan kembali dalam Halo Dokter. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Dokter, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, kita ingin tanya dulu nih dokter. Dokter biasanya kalau praktek itu kapan aja dok? Kalau saya di Rumah Sakit Umum Siti Fatimah itu prakteknya kalau untuk di Poli hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu dan Kamis. Pukul berapa dokter? Pukul jam 1 sampai jam 4 sore ya. Jadi intinya di luar itu memang saya lebih ke berada di ruang ICU anak karena saya di bagian ICU anak. Oke baik. Nah ini pemirsa yang mungkin ingin berkonsultasi atau berobat boleh di RSUD Siti Fatimah menemui Dokter Ronald di hari Rabu dan Kamis ya dok ya. Oke baik. Kita akan menyambung dokter, sebelum kita menyambung juga ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari Hanindia Pelaju. Nah ini mungkin Ibu Hanindia sempat ketinggalan nih dok ya. Ingin bertanya kembali bagaimana kita mengetahui anak kita tuh terkena DBD dok agar tidak dikatakan terlambat
membawa ke rumah sakit? Silakan dokter, boleh dijelaskan ulang? Artinya kita balik lagi ya, kita tekankan lagi bahwasanya gejala dari DBD itu sendiri sebenarnya ada 3 fase. Ya, fase awal adalah fase demam yang berlangsung 3 atau 4 hari. Kemudian diikuti oleh fase kritis yang berlangsung 1 atau 2 hari yang ditandai demamnya udah mulai turun. Dan fase perbaikan yang terjadi setelahnya, biasa 3 hari. Ya. Jadi kapan dikatakan supaya tidak terlambat ya tentunya yang balik lagi apabila dia itu tanda bahaya ya segera kita bawa tentunya. Jadi jangan ditahan-tahan lama sampai muncul gejala yang udah berat. Misalnya beratnya gimana? Anaknya sudah tidak respon. Ya, atau secara umum kita bilang kesadarannya udah menurun. Anaknya tidur terus dipanggil-panggil juga tidak mau bangun. Itu udah menurun kesadarannya. Atau kencingnya tidak ada, terus anaknya pucat, biru, nah itu tentunya udah bahaya banget, udah telat banget gitu ya. Jadi sejauh dia masih dalam fase demam, pada umumnya sih tidak bahaya karena belum masuk fase kritis. Karena kita katakan fase kritis apabila demamnya udah mulai turun. Ya, jadi selama fase demam itu yang kita takutin mungkin gejalanya adalah dehidrasi satu, kejang. Itu bisa terjadi. Tapi balik lagi, apakah si anak memiliki riwayat kejang sebelumnya? Ya, kalau memang ada riwayat kejang ya dengan demam tinggi tentunya akan terjadi kejang berulang tentunya. Jadi itu yang kita takutin pada fase demam tersebut gitu. Ya. Jadi inti balik lagi adalah pada fase demam umumnya demamnya tinggi, kemudian sering nyeri-nyeri sendi sehingga anaknya memang agak rewel ya, kalau kita bilang ya. Sejauh dia masih bisa minum di rumah dan tidak muntah-muntah, kemudian kencingnya masih ada, itu saya sih masih aman untuk di rumah. Ya. Dan ketika muncul tanda bahaya seperti anaknya muntah, tidak bisa minum, nyeri perutnya hebat, itu memang wajib dan mutlak untuk dibawa ke rumah sakit. Baik, ini tanda-tanda yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu di rumah ya dok ya. Benar. Kalau misalkan anak tersebut sudah terkena kejang seperti itu dok, mungkin karena demamnya sudah terlalu tinggi ya dok ya. Benar. Ini kalau ketika sudah terkena kejang harus ditunggu kejangnya selesai dulu atau harus segera dibawa ke rumah sakit dok? Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya anaknya kejang tentunya kita balik lagi, apakah anaknya pernah kejang sebelumnya? Pada umumnya kalau misalnya udah pernah kejang sebelumnya, ibunya udah diajarin bagaimana sih cara menangani kalau misalnya anaknya ada kejang ulangan. Biasa dibekali dengan obat yang dimasuki lewat dubur anti kejang. Jadi kalau memang ada obat tersebut ya tentu kita harus masukin dari dubur sambil tetap dibawa ke rumah sakit. Ya, kalau misalnya belum pernah anaknya kejang belum pernah dan ini pertama kali ya penting adalah yang penting dalam tata laksana tersebut adalah satu, longgarkan pakaiannya, ya. Gitu ya. Yang kedua, jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Kadang-kadang dulu kan kalau lagi kejang masukin sendok, masukin apa. Iya, betul. Yang kita takuti adalah waktu kita masukin mungkin giginya patah dan masuk ke dalam, masuk ke saluran pernapasan itu justru lebih berbahaya. Ya. Jadi longgarkan pakaiannya, ya. Terus kalau ada obat penurun demam, masukin dari dubur sambil bawa ke rumah sakit. Baik, artinya kalau ketika terjadi kejang ini bisa ditangani di rumah ya dok ya? Benar, jangan panik yang penting ya. Jangan panik ibu. Kalau panik pasti tidak akan dikerjakan. Jadi yang penting adalah jangan panik. Yang penting jalan napasnya aman, ya bawa ke rumah sakit. Baik, nah ini mungkin juga ada salah satu gejala juga dokter yang sering terjadi pada anak-anak yang mungkin entah itu terkena demam biasa ataupun DBD ya dok ya. Sering muncul gatal atau ruam atau bintik-bintik. Nah ini berbahaya atau tidak dok? Benar. Jadi kita harus lihat lagi ruam tersebut muncul kapan. Ya, kalau pas fase demam muncul ruam yang merah-merah bintik-bintik, ya itu kita harus hati-hati waspada. Ini kemungkinan besar adalah demam berdarah. Ya. Taunya gimana? Kadang merah-merah sedikit aja kita bilang, oh, ini demam berdarah. Bukan. Tapi kita lihat bintik yang kalau kita tekan merah tersebut tidak hilang, berarti itu adalah perdarahan kulit. Itu mengarah ke demam berdarah. Tapi kalau misalnya kita merahnya tersebut kita tekan, dia itu hilang, berarti itu mungkin gigitan nyamuk. Jadi itu beda ya. Jadi yang kita cari adalah bintik merah yang
kalau ditekan tidak hilang, yaitu ada perdarahan kulit. Ya, jadi kalau memang fase demam muncul, yaitu kita harus hati-hati. Tapi kadang-kadang ada juga muncul ruam pada fase pemulihan. Oh, setelahnya dok? Benar. Kadang justru keluarga takut, jadi muncul merah di kulit, gatal. Ya, saya sih dengan ada yang muncul merah yang banyak dan gatal, itu adalah kita tahu, oh ini udah fase pemulihan. Gitu. Jadi saya sih nggak perlu khawatir, udah masuk fase yang melewati fase kritis dan udah sembuh, gitu ya. Tandanya gimana? Orang mengatakan adalah kayak ada pulau di Laut Merah. Jadi kelihatan nanti dia bercak merah, terus ada nanti bulatan-bulatan yang putih-putih bercak-bercak kayak pulau-pulau gitu. Jadi, nah, jadi orang mengatakan seperti Laut Merah dan ada pulau-pulau putih gitu. Jadi ada itu gambarannya. putih ya, dok, ya? Jadi bentuknya bercak bisa bulat, sebesar koin atau sebesar jarum pentul itu bisa. Ya, jadi ada putih-putih. Jadi di antara merah itu ada putih-putih bercak putih. Nah, itu adalah tanda pemulihan daripada demam berdarah dan biasa gatal. Dan gatal. Gatal. Tapi itu umumnya normal ya, dok, ya? Normal. Normal. Bukan berarti sesuatu yang berbahaya, dok, ya? Benar. Oke. Jadi jangan takut kalau udah muncul itu ya just gatal, dan kalau dihitung lagi udah melewati fase kritisnya, ya itu sebenarnya fase penyembuhan. Oke, baik. Itu artinya ibu-ibu tidak perlu khawatir sekali lagi, dok, ya? Benar. Oke, baik. Dokter, mungkin ini kita sudah berada di penghujung. Boleh misalkan dokter ingin memberikan himbauan, mungkin apa saja nih yang harus dilakukan pemirsa TVRI Sumatera Selatan untuk mencegah agar nantinya tidak terkena DBD, mungkin di musim pancaroba ini juga nih, dok. Silakan, dokter. Intinya himbauan saya sih satu ya, jangan sepele terhadap demam tinggi pada anak. Ya kadang-kadang sepele ya. Yang perlu kita ketahui bagi ibu-ibu di rumah adalah kenali gejala demam berdarah, tanda bahaya demam berdarah, supaya kita tidak telat membawa anak kita, buah hati kita ke rumah sakit. Ya, jadi kita setidaknya bisa mencegah kondisi-kondisi yang dapat mengancam nyawa. Ya, mungkin itu saja. Dan kalau memang bisa dilakukan vaksinasi ya tentunya lebih bagus lagi apabila memang masuk dalam populasi usia yang dianjurkan. Tentunya, ya. Di usia 6 dan usia 9 ya, dok, ya? Jadi ada vaksinnya dua jenis, ada yang satu yang bisa diberikan di atas 6 tahun, ada satu lagi yang bisa diberikan di atas 9 tahun. Tergantung dari vaksin mana yang kita mau. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter, sudah mau main ke TVRI Sumatera Selatan, dan tentunya ini juga ilmu yang sangat bisa mengedukasi ibu-ibu di rumah, dokter, agar tidak telat membawa anaknya ke rumah sakit. Baik, sekali lagi terima kasih banyak, dokter. Silakan beraktivitas kembali, dokter. Terima kasih. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Halo Dokter bersama saya Roza Kholila. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali.